Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Locatelli sedih tak dipanggil ke timnas Italia. Roberto Mancini memanggil 30 pemain untuk menjalani 2 pertandingan awal kualifikasi Piala Eropa sepanjang sepekan ini. Gelandang Juventus Manuel Locatelli tak dipanggil ke skuad Italia untuk laga awal kualifikasi Piala Eropa 2024. Locatelli kemudian berbicara dalam saluran Twitch Juventus pada awal pekan ini, tepat saat timnas Italia sedang berlatih. Pemain berusia 25 tahun itu ditanya terkait perasaannya tak membela negara. Segera dipecat Tottenham, Antonio Conte sudah pulang ke Italia. Perpisahan antara Tottenham dan Antonio Conte diyakini mendekati kenyataan. Setelah rumor soal masa depannya merebak, Conte diketahui pulang ke Italia tak lama usai laga melawan Southampton. Merujuk pada laporan beberapa media di Inggris, Conte pulang ketika manajemen Tottenham tengah membahas masa depannya usai komentar pedas kepada pemilik klub dan pemain. The Telegraph menyebut Conte akan dipecat pekan ini. Sementara itu, Fabrizio Romano menyebut keputusan akhir akan dibuat Daniel Levy dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Tottenham incar Ruben Amorim untuk gantikan Conte. Dalam masa libur jeda internasional, Tottenham memanfaatkan untuk mencari pengganti Conte. Ruben Amorim yang saat ini sedang membesut Sporting CP menjadi incaran. Pria asal Portugal itu sejatinya tidak bagus-bagus amat dalam menangani Sporting CP di musim ini. Sporting CP sejauh ini cuma duduk di posisi keempat dengan 50 poin atau tertinggal 18 angka dari Benfica selaku penghuni pucuk. Namun Sporting CP masih bertahan di Liga Eropa. Mereka maju ke perempat final setelah mendepak Arsenal lewat adu penalti. Kylian Mbappe segera jadi kapten baru timnas Prancis. Tim nasional Prancis akan punya kapten baru menyusul pensiunnya Hugo Lloris. Mbappe dan Griezmann disebut-sebut sebagai kandidat utama untuk menggantikan Lloris. Menurut laporan L'Equipe, pelatih Prancis Didier Deschamps telah memilih Mbappe sebagai kapten baru timnas. Penyerang berusia 24 tahun itu diklaim menerima tawaran tersebut usai berdiskusi dengan Deschamps. Griezmann disebut jadi wakil kapten timnas Prancis. Griezmann dianggap sebagai salah satu senior di skuad Prancis setelah Raphael Varane juga pensiun. City ke semifinal Piala FA, jadwal bertanding bikin Guardiola pusing. Manchester City menghadapi April yang padat dan krusial usai lolos ke semifinal Piala FA. Pep Guardiola berharap City bisa mengatasinya. Padatnya jadwal pertandingan pada bulan April kerap jadi masalah bagi City yang mengejar trofi di lebih dari satu kompetisi. Jadwal semifinal Piala FA dan perempat final Liga Champions yang kerap berdekatan diakui Guardiola jadi masalah untuk City. Dia pun berharap kali ini Erling Haaland dan kawan-kawan bisa menanganinya dengan lebih baik. Deschamps kecewa ditinggal pensiun Varane. Varane mengumumkan keputusannya pensiun dari timnas pada awal Februari lalu. Keputusan Varane itu mengejutkan banyak pihak. Deschamps mengaku tidak senang harus kehilangan Varane. Meski demikian, Deschamps mencoba untuk memahami pilihan pemainnya itu. Deschamps tegaskan Maignan kiper utama timnas Prancis. Hugo Lloris mengumumkan pensiun dari timnas Prancis pada Januari lalu. Penampilan terakhir kiper Tottenham Hotspur itu bersama Les Blues saat di Piala Dunia 2022 Qatar. Kiper nomor 1 Prancis itu kemudian dialihkan ke Maignan. Pemain milik AC Milan tersebut akan menjadi pilihan utama di bawah Mistar saat Prancis menghadapi Belanda dan Irlandia pada kualifikasi Piala Eropa 2024.
Di sisi lain, Desam tetap bakal memberikan kesempatan untuk kiper lain merasakan tampil di ajang internasional. Desam menekankan pentingnya jam terbang. Antisipasi kepergian Mount, Chelsea bidik Pereira. Chelsea dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut Andreas Pereira. Hal tersebut demi mengantisipasi kepergian Mason Mount. Fulham memberi bandrol kepada pemain berusia 27 tahun itu antara 25 juta pound sterling sampai 35 juta pound sterling. Pereira pun memiliki kontrak hingga 2026 dengan opsi tambahan 1 tahun. Penampilan Pereira juga tidak luput dari pantauan klub-klub di luar Inggris. Paris Saint-Germain dan Atletico Madrid juga dikabarkan tertarik. Manchester United diam-diam amati Kaoru Mitoma. Daftar peminat Kaoru Mitoma di musim panas nanti semakin bertambah. Manchester United dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa sang winger. Erik ten Hag menyukai dinamika permainan Mitoma. Ia percaya ex-pemain Kawasaki Frontale itu bakal jadi opsi yang bagus bagi timnya. Sudah 75 tahun, Roy Hodgson bakal turun gunung latih Crystal Palace. Crystal Palace membuat keputusan cukup mengejutkan setelah memecat Patrick Vieira sebagai manajer. Sebab Palace dilaporkan akan menunjuk manajer kawakan Roy Hodgson sebagai penggantinya. Dikutip dari Fabrizio Romano, Palace akan menunjuk sosok Roy Hodgson sebagai manajer baru. Ex-manajer timnas Inggris itu akan bekerja hingga akhir musim. Sebastian Haller senang bisa sumbang 2 gol saat Dortmund kalahkan FC Köln. Sebastian Haller menunjukkan kualitasnya sebagai seorang penyerang yang tajam saat Borussia Dortmund mengalahkan FC Köln. Setelah menjalani 8 pertandingan di semua kompetisi tanpa mencetak gol, pemain internasional Pantai Gading itu mencetak 2 gol dalam kemenangan impresif 6-1 tersebut. Rasanya luar biasa, tentu saja. Sebagai seorang penyerang, saya ingin mencetak gol dan menjadi pemain penting bagi tim. Bagi saya, bagus sebelum jeda internasional, melihat badan membaik. Performa juga sedikit meningkat, jadi saya sedang dalam perjalanan, kata Haller. Soal nasib Anthony Martial di MU, begini kata Erik ten Hag. Penampilan Anthony Martial bersama Manchester United di bawah arahan Erik ten Hag sebenarnya menunjukkan performa yang mengesankan. Akan tetapi, kondisi fisiknya pada musim ini justru telah mengganggu penampilan apiknya di atas lapangan. Hal itu lantas membuat masa depan Martial di Old Trafford mulai dipertanyakan. Erik ten Hag memberikan komentar terkait masa depan Anthony Martial di Old Trafford yang belakangan ini dipertanyakan. Ten Hag menilai hal itu terlalu dini untuk dibahas, meski dia mengaku masih percaya pada kualitas sang pemain. Manchester City ingin hilangkan klausul rilis dalam kontrak Erling Haaland. Erling Haaland didatangkan oleh Manchester City dari Borussia Dortmund pada musim panas tahun lalu. Tak butuh waktu lama bagi Haaland untuk memberikan dampak besar bagi tim barunya. Haaland yang diikat kontrak hingga Juni 2027 mendatang memiliki klausul rilis senilai 200 juta pound sterling. Manchester City diwartakan ingin menghapus klausul rilis sang pemain dalam kontraknya. Hal itu dilakukan oleh The Citizen untuk mengantisipasi kabar keinginan Real Madrid dan Bayern Munich yang tertarik mendatangkannya. Ini kata Emi Martinez soal masa depannya bersama Aston Villa. Meroketnya performa Emi Martinez dalam 2-3 tahun terakhir ini pun membuat ia kini ramai diberitakan menjadi incaran klub-klub top Eropa. Dan jelang dibukanya bursa transfer musim panas 2023, isu kepergian Martinez dari Villa Park pun semakin merebak. Akan tetapi, spekulasi mengenai kepindahan sang kiper dari Villa Park buru-buru dibantah oleh Martinez sendiri. Martinez mengaku masih bahagia bermukim di Birmingham dan ingin menghormati kontraknya bersama klub yang baru akan habis di 30 Juni 2027.
Gabriel Jesus ingin terus bantu Arsenal meski dilanda cedera. Gabriel Jesus kembali beraksi akhir pekan lalu dan juga keluar dari bangku cadangan dalam kemenangan 4-1 atas Crystal Palace, hasil yang membuat The Gunners unggul 8 poin di puncak klasemen menjelang jeda internasional. Gabriel Jesus mengungkapkan dia ingin tetap terlibat dalam perburuan gelar timnya di Premier League selama 3 bulan masa absennya. Terlepas dari peran vitalnya dalam sistem Arteta, Jesus tanpa gol dalam 14 penampilan untuk Arsenal. Tetapi itu tidak membuatnya khawatir karena The Gunners memiliki kedalaman skuad yang baik musim ini. Jarang main di Chelsea, Aubameyang malah nonton El Clasico di Camp Nou. Striker Chelsea yaitu Pierre-Emerick Aubameyang sekarang cuma jadi penghangat bangku cadangan Stamford Bridge. Kera hanya menjadi penonton saja di Inggris, Aubameyang justru terbang ke Barcelona untuk menyaksikan bekas timnya melakoni laga El Clasico kontra Real Madrid. Dilihat dari postingan Instastory Ferran Torres, pemain sayap Barca tersebut tampak berangkulan dengan Aubameyang setelah Barcelona sukses mengalahkan Madrid. Dengan kembalinya Auba ke Katalan, sang striker diindikasikan memang sudah tak memiliki lagi masa depan bersama Chelsea. Masa depan Sergio Busquets di Barcelona ditentukan setelah jeda internasional. Kontrak legenda Barcelona dan Spanyol Sergio Busquets akan habis pada akhir musim ini. Dia disebut menarik minat banyak klub termasuk Inter Miami dari MLS. Gelandang senior itu juga disebut mempertimbangkan untuk tetap tinggal bersama klub masa kecilnya. Tetapi ia akan membuat keputusan tentang masa depan setelah jeda internasional. Dia menjadi starter di 20 dari 22 pertandingan di bawah arahan Xavi musim ini, tampil di lini tengah untuk mengangkat Barca semakin dekat dengan gelar pertama mereka dalam 4 tahun. AC Milan dalam tren negatif, Stefano Pioli dituntut dapatkan solusi. Milan terus mengalami penurunan performa di tahun 2023. Kekalahan AC Milan atas Udinese di Dacia Arena memperpanjang tren negatif di bulan Maret. Stefano Pioli harus segera dapat solusi. Rossoneri akan menghadapi Napoli. Ini akan jadi laga pemanasan sebelum pertandingan yang sesungguhnya di babak perempat final Liga Champions. Stefano Pioli wajib meracik formula jitu untuk bisa menjinakkan Il Partenope di kandangnya, minimalnya membuat mereka tidak bisa menang dan menghentikan tren kekalahan yang buruk di laga tandang. Unggul 19 poin di klasemen, Luciano Spalletti sebut Napoli masih lapar. Pelatih Luciano Spalletti menegaskan bahwa Napoli masih lapar untuk meraih kemenangan setelah menundukkan Torino dengan skor 4-0 yang membuat mereka unggul 19 poin di puncak klasemen sementara Serie A. Gelar Scudetto nampaknya sudah ditakdirkan untuk menjadi milik Victor Osimhen dan kolega pada musim ini. Namun Luciano Spalletti meminta timnya untuk tidak terlena. Kami lapar dan saya berbicara kepada para pemain sebelum laga bahwa mereka dibuat dari sesuatu yang berbeda daripada mereka yang mudah terbuai dengan kesuksesan, kata Spalletti. Cristiano Ronaldo bikin Liga Arab Saudi dikenal di 137 negara. Kedatangan Cristiano Ronaldo ke Al Nassr ternyata memberikan dampak yang benar-benar luar biasa. Arab Saudi seolah menjadi sorotan seiring kedatangan Ronaldo dari Manchester United awal tahun 2023 ini. Seluruh mata para penikmat sepak bola pun langsung tertuju ke Liga Arab Saudi yang sebelumnya sama sekali tidak dilirik oleh investor. Ronaldo pun seolah seperti pahlawan yang berhasil mengangkat nama Liga Arab Saudi ke kancah dunia. Pangeran Abdul Aziz juga mengungkapkan bahwa Liga Arab Saudi saat ini telah ditayangkan di 137 negara berbeda. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!